jadi lebih rewel, kelihatan unhappy, tantrum terus-terusan, lebih banyak cemas gitu kan. Oke, kalau ditanya ciri-cirinya apa begitu kan ya. Kalau yang usia anak-anak tadi tuh yang udah sudah sempat saya sebutkan kan, kemudian ada secara fisik dia apa namanya tidurnya sulit, makannya kemudian sulit gitu kan. Itu secara fisik. Tapi kalau kemudian secara emosi mulai yang jadi lebih rewel, kelihatan unhappy, tantrum terus-terusan, lebih banyak cemas gitu kan, terpisah dari orang tua menjadi jauh lebih cemas gitu kan, atau mengalami kemunduran-kemunduran kayak tadinya udah nggak ngompol sekarang jadi ngompol atau jadi sulit untuk fokus gitu. Belum lagi mungkin kalau yang usia-usia sekolah, anak-anak SD kecil gitu, jadi menarik diri dari lingkungan sekolah, jadi nggak semangat untuk pergi ke sekolah atau tidak terlihatlah perubahan perilakunya seperti itu. Jadi lebih murung gitu kan, dan itu terjadi bukan hanya kayak oh pagi murung, siang udah ceria lagi gitu, tapi berkesinambungan atau walaupun emang itu berturutan gitu. Jadi lebih sering rewel. Jadi biasanya orang tua melihat perubahannya itu. Nah, tapi kalau misalnya kemudian pada usia yang remaja begitu kan ya, sebenarnya itu bisa juga kelihatan ketika ada perubahan perilaku. Ketika si remaja kita kelihatan ya kok nggak bersemangat ya, kok mulai mengurung diri di kamar ya, gitu kan. Kok kemudian diajak kemana-mana wajahnya sedih terus ya, gitu. Yang jelas ada perubahan perilaku yang bisa kelihatan gitu kan ya, pada remaja yang sedang mengalami permasalahan gitu. Cuma memang sayangnya kadangkala karena memang relasi antara remaja dengan orang tua seringkali sudah mulai berjarak, akhirnya nggak ketangkep tuh dalam observasinya. Karena sebenarnya kan semua itu bisa kelihatan pada saat observasi. Kalau kita ngelihat dia setiap hari gitu kayak, oh biasanya happy, biasanya ceria. Oh hari ini bangun tidur udah mengkerut aja ya mukanya. Terus maunya di kamar aja terus-terusan. Terus udah gitu kalau diajak ngomong bawaannya malas, susah. Memang remaja seperti itu gitu kan. Memang fasenya juga maunya ngomongnya sedikit atau apa. Tapi kalau misalnya setelah diajak ngobrol, kemudian terlihat nggak bersemangat atau apa, itu sangat mungkin gitu kan bahwa jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Berarti butuh ngobrol untuk lebih dalam, butuh untuk quality time yang lebih. Nah, cuma itu sayangnya hal-hal tersebut tidak tertangkap atau tertangkap ketika sudah ada permasalahan atau laporan dari sekolah. Nah, itu seringkali juga terjadi gitu. Jadi orang tua datang ke psikolog karena ada rekomendasi dari sekolah bahwa ada laporan tertentu gitu yang mengharuskan anaknya untuk berkonsultasi dengan psikolog gitu. Nah, itu juga bisa terjadi, artinya ada masalah di sekolah, prestasi belajarnya menurun, itu juga perlu questioning gitu. Ada apa ya dengan si remaja ini gitu. Oke, tapi ada nggak sih Mbak tanda paling ketara nih antara pubertas sama kesehatan mental ini nih yang kelihatan? Oke. Oke, kalau ditanya yang paling ketara gitu kan ya, perubahan perilakunya ketara kok. Kalau pubertas ya udah pubertas, oh dia sering marah-marah gitu. Remaja kan itu suka yuk marah, emosinya kadang meletup-letup gitu kan ya. Terus udah gitu, tapi ini masih dia well function nggak? Artinya kayak oke marah-marah, tapi ya kayak ya udah marah tapi udah lewat. Tapi yang lain-lainnya gitu dia bisa berfungsi dengan baik gitu, kayak oh ya sekolah masih tetap, kemudian masih tetap ngobrol apa segala macam, itu masih bisa untuk dihandle dengan kita, masih bisa untuk handle nggak gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah lebih ke arah permasalahan mental, itu biasanya ya menetap dalam waktu yang tertentu begitu kan ya, kayak beberapa minggu atau beberapa bulan gitu kan, kondisinya seperti itu, kemudian tidak lagi berfungsi secara optimal, artinya ya jadi karena lesu, malas, anxiety, cemas, jadi nggak pernah belajar, nggak pernah apa, akhirnya ada proses yang kemudian mundur, bukan mundur, apa ya, nggak optimal lah jadinya seperti itu. Kemudian kita melihat hal tersebut, sebenarnya itu udah harus aware gitu. Jadi kalau marah-marah iya, tapi intensitas marahnya seperti gimana, seperti apa.
Menarik diri iya, tapi menarik diri yang gimana? Ya nggak pernah mau ngomong, ya nggak pernah bener-bener mau cerita, ya nggak pernah ada apanya gitu kan. Atau menarik diri dari pertemanan, ya mungkin bertemannya jadi makin dikit, tapi apakah benar-benar itu atau emang dia nggak punya teman sama sekali yang membuat dia kita oh jangan-jangan ya ada permasalahan di sekolahnya yang buat dia kesulitan untuk berteman beradaptasi dengan teman-temannya kayak gitu-gitu. Karena kan perlu juga bagi kita untuk tanya, teman anak kita tuh siapa sih? Kamu temannya siapa sih? Mainnya sama siapa aja? Temennya yang kayak gimana, boleh nggak ceritain tentang temenmu gitu kan yang sering main sama kamu tuh yang berinteraksi siapa aja, si ini anaknya gimana, si itu anaknya gimana gitu kan. Nah, normally anak bisa loh untuk cerita seperti itu. Ya memang ada karakter anak tertentu yang memang pada akhirnya nggak cerita karena emang modelnya yang iya enggak seneng nggak gini enggak oh ya gimana sekolah ya gitu deh bagi cowok-cowok gitu kan biasanya suka seperti itu gitu kan tapi dia ada temennya ke sekolah ya ke sekolah gitu kan kemudian cukup terbuka dengan oh ya boleh lihat nggak handphonenya oh ya lihat aja gitu kan oh ini ada temenku gitu jadi kan memang orang tua kan tahu karakter anaknya gitu kan memang oh dia anaknya diem atau memang ada perubahan yang tadinya enggak diem kemudian jadi diem banget sama sekali gitu kan atau dari yang tadinya udah diem jadi lebih diem lagi nah itu kan ada perubahan perilaku itu sebenarnya cuma yang tadi saya bilang kadang-kala karena kurang waktu untuk mengobservasi jadinya nggak ketangkepnya itu setelah ada laporan dari guru terus setelah ada laporan dari apa nilainya oh ini ternyata jelek dia nggak bisa ikutin pelajaran ternyata sama di sekolah online dia nggak pernah masuk wah udah panjang gitu. Nah, itu baru ketangkep di situ gitu. Padahal kalau menurut day by day ya by observasi itu terlihat kok gitu. Berarti emang agak nyaru, tapi ada hal-hal yang melewati batas itu udah harus dibawa, udah harus udah diajak ngobrol gitu, psikolog gitu ya Mbak. Betul, nggak mesti ke psikolog sih kalau orang tuanya bisa menghandle itu gitu kan masih bisa dihandle sama orang tuanya, masih bisa digali perasaannya sama orang tuanya yang nggak apa-apa juga itu dihandle sama orang tuanya gitu. Tapi kalau dirasa memang membutuhkan bantuan profesional, ya iya, memang harus dibantu oleh profesional gitu. Tapi umumnya eh, ada perubahan yang cukup signifikan gitu kan dari karakter anak kita. Misalnya yang pendiam, oke dia tadinya cukup ceria pada masa kanak-kanak, masuk remaja puberti menjadi lebih pendiam, kemudian ada problem lebih pendiam lagi gitu, atau kemudian menghindar, atau kemudian banyak macamnya gitu. Nah, itu yang perlu untuk diwaspadai.